sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala di pagi hari ini. Kita kembali atas izin Allah Jalla wa Ala dalam kajian Fiqhul Usrah atau fikih berkeluarga yang kita selenggarakan di setiap Selasa pagi, insyaallah. Semoga apa yang kita kaji ini memberikan manfaat khususnya untuk saya dan juga umumnya kepada para pemirsa Ahsan TV untuk menggali kebaikan-kebaikan dari agama Islam yang tentunya ini adalah perkara yang sangat bermanfaat untuk kita, bahwa Islam agama yang hak, Islam agama yang sempurna, memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita sebagai umatnya dari seluruh perkara kehidupan dan juga perkara hidup kita di dunia ini. Bahkan Islam mengajarkan bagaimana cara meraih keberuntungan untuk hidup kita di akhirat nanti. Dan salah satu perkara dan bentuk bukti kesempurnaan agama Islam, yang pertama, Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga keselamatan jiwa kita sekaligus keselamatan kehormatan kita melalui sebuah rumah tangga yang dibangun di atas akad pernikahan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam tidak menghendaki umatnya dia membujang, kecuali memang ada uzur syar'i. Tapi Islam menghendaki umatnya itu menikah dengan cara yang baik dan juga mengharapkan bahwa kaum muslimin menjaga kehormatan diri dan juga menjaga agamanya untuk meraih kebaikan di dunia dan juga kebaikan kita di akhirat. Poin kedua yang ingin kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembuktian atau sebagai wujud bahwa Islam adalah agama yang sempurna adalah memperhatikan bagaimana proses awal membangun sebuah rumah tangga. Saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, membangun rumah tangga itu adalah bukan pada saat seseorang sudah memiliki pasangan, baru kemudian bermusyawarah mereka berdua bagaimana kemudian menata keluarga ke depan. Itu ada fase yang sudah berjalan. Tapi Islam menghendaki kepada kita bagaimana mempersiapkan diri kita itu justru sebelum kita membangun rumah tangga tersebut, yaitu membangun pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat, yang bila kita membangun di atas pondasi tersebut bangunan, maka pondasi itulah yang akan mengokohkan bangunan rumah tangga tersebut. Kita tidak akan pernah bisa membangun bangunan di atas pondasi yang mudah roboh, karena bukan saja mencelakakan diri kita, tapi bisa saja juga bisa mencelakakan orang lain yang ada di sekitarnya. Sebuah bangunan yang tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh, yang kuat, maka dia akan tampak sekali kegalauannya. Dia tampak sekali bangunan itu itu mudah diterpa angin dan mudah hancur. Begitu juga ketika kita membangun sebuah rumah tangga. Rumah tangga itu harus dibangun di atas pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Dan Islam memberikan bimbingan kepada kita justru sebelum kita membangun rumah tangga tersebut, yaitu dengan memilih pasangan kita, karena itulah pondasi dalam rumah tangga. Bagaimana seorang
laki-laki memilih pasangannya, yaitu seorang wanita, untuk dijadikan sebagai pondasi dalam sebuah bangunan rumah tangga tersebut. Bagaimana seorang wanita memilih pasangannya dari seorang laki-laki guna membangun rumah tangga ke depannya yang bisa melindunginya, yang bisa memberikan pembinaannya, terus membawa dirinya kepada surga Allah Jalla wa'ala. Dari sinilah kemudian ketika fondasi itu dibangun di atas perkara-perkara yang telah diberikan bimbingannya oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bangunan rumah tangga itu ke depannya insya Allah akan kuat. Di antara bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang memilih pasangan yang baik, di antaranya adalah bagaimana kriteria seorang wanita yang akan dipilih atau yang harus dipilih oleh seorang laki-laki ketika akan memulai mewujudkan keinginannya dalam berumah tangga. Di sini dikatakan, kata Fadilatul Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, ayyun nisa'i khair. Wanita yang baik itu yang seperti apa? Wa man arada nikaha falyataharra minan nisa'i man tatawaffaru fiha hadhihi sifat. Siapa saja di antara kita laki-laki yang ingin menikah, maka hendaklah ia mencari wanita yang memiliki sifat-sifat di bawah ini, atau yang harus memenuhi sifat-sifat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Di antaranya yang pertama, ikhwatal iman a'azzani Allah, antakunna nisa dzata dinin. Ini yang pertama. Hendaklah wanita itu yang dipilih menjadi calon istrinya itu adalah yang memiliki pemahaman agama Islam yang kuat, yang memiliki sikap beragama yang benar. Antakuna an-nisa dzata dinin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Bahwa wanita itu dinikahi karena sebab 4 perkara. Dijadikan pertimbangan bagi seorang laki-laki untuk memilih seorang wanita. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya atau martabatnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah wanita yang memiliki kekokohan dalam agama, maka kamu akan beruntung. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena pertimbangan dari 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena kehormatan dan juga martabatnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yad. Pilihlah wanita yang kuat agamanya, pemahamannya benar, bukan hanya sekedar kuat dalam memahami kuat dalam beragama, akan tetapi juga pemahaman agamanya itu harus benar. Ini namanya dzatud din.
taribat yadaka, maka hal itulah yang akan mengokohkan ya kedua tanganmu untuk membangun rumah tangga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Al-Muslim ketika menjelaskan hadis ini ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan as-sahihu fi ma'na al-hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bima yaf'aluhu an-nas fil 'adati fa innahum yaqsiduna hadhihi al-khisal al-arba' wa akhiruha 'indahum dhatud din fadfar anta ayyuhal mustarsyid bi dhatid din fadfar anta ayyuhal mustarsyid bi dhatid din. Yang benar kata beliau dalam memaknai hadis ini bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan terhadap apa yang secara keumuman manusia lakukan dalam memilih seorang wanita itu dengan mencari pertimbangan 4 hal. Tapi yang di akhirnya mereka ya orang-orang yang benar dalam memilih pasangan itu adalah wa akhiruha indahum dhatud din, adalah memilih wanita yang memiliki kekuatan agama. Maka raihlah wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan, yang memiliki kelurusan akhlak untuk mencari wanita yang kuat, yang kokoh dan benar pemahaman dalam agamanya. Ya, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman a'azzani Allah. Kenapa demikian? Karena kita katakan bahwa ya tidak ada sesuatu dari dunia ini yang lebih berharga dari seorang wanita yang salihah yang kita cari. Ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ya, dunia ini perhiasan, dan perhiasan itu ya itu bisa menarik diri kita. Dunia ini bisa menarik hati manusia secara umum. Dia manis, terasa dan juga indah dalam pandangan mata kita. Ya, tapi dunia juga la'ibun wa lahwun, senda gurau, permainan, dan juga mata'ul ghurur, ya, yaitu perhiasan yang sering menipu kita. Di antara sekian banyak dari perhiasan dunia yang sering banyak menipu manusia, ya, ada yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kecualikan, yaitu al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Ketika membahas tentang wanita yang salihah, saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, wanita yang salihah itu bukan wanita yang hanya cantik rupanya. Ya. Wanita yang salihah itu bukan yang secara status sosialnya itu tinggi. Wanita yang salihah itu bukan yang dia memiliki kekayaan yang begitu banyaknya, tidak. Tapi pondasi dasar dari kesolehan seseorang itu atau kesolehan seorang wanita itu adalah agama. Kekuatan dalam beragama bagi seorang wanita dan pemahaman yang benar dari seorang wanita terhadap agamanya, itulah yang akan memoles kecantikan fisik jadi kecantikan lahir dan batinnya. Pemahaman agama yang benar dan kokohnya atau kuatnya agama seorang wanita, itulah yang akan memperkuat ya status sosialnya ataupun martabatnya, ataupun akan memperkuat dari sisi kekayaan harta dunianya. Karena kita dapati
Ya, dan ini mudah terlihat di hadapan kita. Betapa banyak misalkan ya wanita-wanita yang secara parasnya dia cantik, tapi ketika tidak memiliki agama, maka barangkali wanita itu tidak lebih dari apa? Ya, tidak lebih dari barang-barang yang ya dijual di dunia ini. Ya, mungkin dia dengan kendaraannya, mungkin dia dengan produk-produk ya teknologinya. Itu sekedar penarik orang. Ya, mereka mengeksploitasi kaum wanita yang cantik secara rupanya, dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha ya yang mereka tidak memiliki akhlak ya atau tidak memiliki ya agama. Ya, dengan mengeksploitasi parasnya kecantikan wanita itu ya agar produk-produk miliknya itu terjual laris manis di pasaran. Apakah itu yang kemudian agama Islam meridhoinya? Apakah kemudian kita sebagai seorang wanita muslimah misalkan patut berbangga dengan itu? Tidak dinafikan bahwa kecantikan fisik itu adalah perkara yang penting. Akan tetapi ya polesan-polesan kecantikan fisik itu tidaklah berarti dalam agama Islam itu kecuali didasari dengan ketakwaan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu juga kita dapati misalkan orang yang memiliki martabat sosial yang tinggi misalkan di masyarakat. Ya, mungkin dia bisa saja istri pejabat, mungkin dia istri pengusaha, ya. Mungkin dia juga wanita-wanita yang menganggap ya sebagai tingkat sosialnya lebih tinggi dalam hukum politik ya demokrasi atau dalam permasalahan ekonomi pragmatis kapitalis seperti yang ada saat ini. Mungkin kita akan dapati wanita-wanita itu dengan tingkatan-tingkatan mereka yang mengatakan sosialita mereka ya pada tingkatan-tingkatan tertentu, lalu kemudian mereka berbangga dengan dirinya. Tapi ketahuilah, itu adalah kebahagiaan semu yang bisa menipu dirinya sendiri. Kalau orang lain barangkali ya di antara wanita-wanita yang salehah, mereka tidak merasa tertipu dengan tampilan-tampilan sosialita Anda. Justru kita sangat menyayangkan Anda yang menganggap bahwa diri Anda memiliki tingkat sosial yang tinggi, status kehormatan yang lebih tinggi, tapi ketika bersikap tanpa dilandasi dengan agama yang kuat, maka jadilah Anda tertipu dengan diri Anda sendiri. Ya. Untuk itulah bahwa kesolehan itu tidaklah bisa dibangun kecuali dengan memahami agama ini, kecuali kembali kepada agama. Bagaimana agama itu membentuk kepribadian seorang muslimah yang ingin dijadikan sebagai fondasi dalam rumah tangga. Itu harus memahami agamanya. Karena kalau seorang wanita yang zatid din, yang memiliki pemahaman agama, tentunya kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih tinggi daripada kecintaan kepada manusia, bahkan kepada suaminya. Dan suaminya juga dia akan faham bahwa ketaatan istri kepada suaminya itu muqayyad. Dia terikat dengan syarat. Selama kecintaan kepada suaminya itu tidak bertentangan dengan dengan hukum syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa kebahagiaan bagi seorang suami yang mendapati seorang istri memiliki pemahaman agama yang benar, yang kokoh dalam agamanya. Inilah yang diinginkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Bazzar, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bazzar dan juga Imam Ibnu Hibban, hendaklah
memilih seorang istri itu yang kuat beragamanya. Yang kuat beragamanya. Dan berbudi pekerti luhur agar kedua tanganmu itu selamat. Ya, di sini kita diperintahkan untuk apa? Fadfar bidzatiddin, ay fahris. Ya, carilah dengan segera wanita yang memiliki pemahaman agama yang benar, yang kuat berpegang teguh dengan agamanya. Ini poin yang pertama. Bahwa ternyata fondasi kesolehan dalam rumah tangga itu tidak dibangun di atas harta. Tidak dibangun di atas kecantikan, tidak dibangun di atas martabat, ya. Dan di sini bukan urutan, ya, 4 perkara ini, ya. Misalkan Rasul mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 perkara, limaliha, karena hartanya, cari wanita yang paling kaya terlebih dahulu. Wali hasabiyah, kalau tidak dapat maka cari yang sosialitasnya lebih tinggi, martabatnya lebih tinggi, keturunannya lebih tinggi. Misalnya, kalau enggak dapat wali jamaliha, baru yang cantiknya. Ya, wali diniha, barulah kalau tidak semua itu dapat baru yang agama. Tidak demikian. Ya, 4 urutan itu, 4 kalimat ini bukan merupakan urutan. Pilih yang pertama dulu karena hartanya, karena hasabnya, keturunannya, atau martabatnya, atau karena kecantikannya, karena agamanya. Lalu agama dijadikan yang nomor keempat? Tidak. Karena Rasulullah SAW mengatakan fadfar bidzatiddin. Dari 4 perkara itu justru harus dicari pertama kali oleh laki-laki yang baik, yang ingin membangun rumah tangga yang baik. Itu cari wanita yang baik agamanya. Cari wanita yang salehah. Bagaimana mencari wanita yang salehah ini? Ya, tentunya bahwa agama itu punya aturan. Ya. Agama ini punya bimbingan, punya tuntunan. Kalau mencari pasangan itu melalui medsos, ya kita tidak tahu latar belakangnya dia seperti apa. Ya, seorang laki-laki mencari pasangan itu dia ngasal. Ya, dia lagi jalan-jalan di mall, lalu didapati, ya, seorang wanita kenalan seperti itu, atau lagi di pinggir jalan misalkan, ya, atau karena WhatsApp yang nyasar, kan banyak itu orang seperti itu. Nah, WhatsApp yang nyasar kepada kita, lalu kita balas-balasan, lalu kemudian apa? Janjian, lalu kemudian ketemu, lalu menikah. Tidak tahu apa agamanya. Bagaimana ibadah salatnya, bagaimana kecenderungan dia amanah dalam soal hartanya, ya, bagaimana soal hartanya, atau bagaimana, ya, menilai wanita ini dari dandanannya seperti apa, ya, akhlaknya seperti apa dia. Nah, kan ini adalah bagian daripada agama yang harus terus dipelajari, ditelusuri satu persatu. Salatnya seperti apa, ya, saumnya, puasanya, mungkin zakatnya kalau dia memiliki harta, ya, kecintaannya kepada agama, kecintaannya kepada apa? Kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh agama. Ini kan perlu penelusuran, perlu dicari jalan untuk ketemu dan menemukan wanita seperti ini. Bukan yang asal ketemu. Mungkin juga dicari majelis kajiannya di mana, ya kan? Mungkin ada sebagian orang mengatakan, kenapa sih mencari wanita itu, wanita solehah itu harus dengan majelis ilmu? Ya karena kita dapati tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari dunia ini, gitu ya, itu kecuali ilmu. Ilmu lebih berharga daripada harta dengan dunia seisinya. Karena dengan ilmu Allah mengangkat derajat kita setelah keimanan. Bukankah Allah Jalla wa Ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga derajat orang-orang yang memiliki ilmu.
Dengan ilmu seorang wanita ini dia bisa melangkah. Ya. Dengan ilmu wanita ini dia bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin ibadah tidak didasari atas dasar ilmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita beramal kalau tidak didasari atas dasar ilmu. Itu tidak mungkin. Maka kalau mendapati wanita dia dari majelis ilmu, ya, bukan majelis at-tasawwuq. Ya, majelis at-tasawwuq itu adalah ya majelis yang berada di pasar-pasar. Ya. Pasti kalau kita ketemu dengan wanita-wanita itu di pasar, maka setelah nikah pun pasti akan diajaknya ke pasar. Karena hobinya memang itu. Ya. Kalau kita ketemu wanita itu di kafe, pasti suatu ketika juga akan mengajaknya itu ke kafe. Bukan berarti bahwa kafe itu jelek, tidak. Gitu. Akan tetapi di sini, ya tentunya bahwa kalau mungkin kita mendapati, ya mungkin pada saat itu, ya secara kebetulan, ya dengan keluarganya sedang rihla di sebuah tempat, misalkan lalu kemudian di situ mungkin di kafe tersebut, ya kita berkenalan dan yang lain-lain mungkin saja gitu. Akan tetapi ikhwatal iman azani Allah, bahwa kita tahu sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid. Dan tidaklah malaikat itu terus mengepakkan sayap-sayapnya itu kecuali di majelis-majelis ilmu. Ya. Tidaklah suatu kaum duduk dalam sebuah majelis yang di dalamnya mengingat Allah Jalla wa'ala, melainkan haffat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, wa nazalat ya wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nazalat alaihimul malaika, para malaikat itu turun. Ya, haffatumul malaika, malaikat itu mengepakkan sayapnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, majlis itu kemudian dilingkupi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Apakah itu di pasar? Tidak. Itu adanya di masjid. Itu adanya di majelis ilmu. Ya, majelis yang memberikan bimbingan-bimbingan kesolehan kepada kita. Ya, ini poin yang sangat penting bagi kita untuk kita berhati-hati dalam masalah ini. Kenapa? Karena Anda akan menjadikan wanita ini, ya, itu sebagai pondasi dalam membangun rumah tangga. Disitulah kita akan menanamkan kekokohan ya sebuah rumah tangga yang dibangun di atasnya. Kita lihat secara saat mata kita, orang ingin membangun bangunan 2 lantai, 3 lantai, mungkin dia akan mencari Dia akan mencari ya besi yang kuat, semennya juga yang bagus, gitu ya. Mungkin juga dikasih dikasih pupuk atau obat yang hebat. Kenapa? Agar pondasi ini kokoh, kuat. Besinya bukan besi yang abal-abal, bukan yang istilahnya ada orang tukang itu namanya besi banci gitu ya. Tapi itu yang kuat. Itu kalau untuk bangunan yang fisik aja kita terlihat seperti itu, bagaimana kemudian ketika kita ingin membangun Membangun rumah tangga yang diharapkan bisa mendapatkan kebaikan untuk di akhirat nanti dari wanita sebagai pondasinya, dan itu adalah wanita yang zatuddin, wanita yang memiliki agama, pemahaman yang kuat, bukan yang sembarangan. Yang kelak kalau kita mendapati anak dari beliau, dari wanita tersebut, maka kita akan menitipkan anak kita kepadanya. Lebih dari separuh waktu anak itu bersama dengan istri kita. Yang kemudian kalau istri kita tidak memiliki pemahaman agama yang kuat, tidak memiliki kecintaan kepada agama, kepada syariat, apakah mungkin seorang anak dididik dengan sebaik-baiknya oleh istri kita kalau dia sendiri tidak memiliki pemahaman agama yang kuat? Inilah yang harus kita tanamkan. Ini namanya fiqhul usrah. Ini fikih berkeluarga. Ya, kita harus paham poin yang pertama ini. Antakunal mar'atu zata dinin. Hendaknya wanita itu yang akan dipilih, dia wanita yang memiliki pemahaman agama. Pemahaman agama yang benar. Ya. Bukan sekedar pemahaman agama yang benar. Sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah, bagaimana pemahaman para sahabat,
Kita dapat bagaimana para sahabat itu kan bagaimanapun mereka adalah teladan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita dapati orang-orang juga membacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keteladanan yang baik. Tapi apa maksud kedua hasanah, keteladanan yang baik? Ya. Apa maksud daripada menjadikan Rasul sebagai teladan yang baik? Kalau itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar kita bacaan lisan kita, tapi tidak sampai mengakar kepada apa? Pemahaman yang benar. Keteladanan yang baik yang ada pada diri Rasul itu diikuti oleh seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, laki-lakinya dan perempuannya. Bagaimana kita belajar wanita-wanita sahabat seperti apa? Bagaimana wanita-wanita sahabat yang memiliki apa? Memiliki akhlak malu yang sangat tinggi. Potret kehidupan wanita-wanita di zaman sahabat. Dan Masya Allah, ini yang harus dipilih oleh kita. Betul, itu sangat jarang terjadi, Ustaz. Betul. Tapi bukan berarti kita menyerah untuk mengikuti jejak langkah bagaimana wanita-wanita sahabat tersebut. Tidaklah kita ada 10 poin yang ada pada diri seorang wanita sahabat, melainkan kita hanya bisa mengikuti 1 poin, 2 poin. Ini sudah alhamdulillah. Tidak kita tinggalkan secara keseluruhannya. Inilah cara berqudwah kita. Menjadikan istri kita sebagaimana istri sahabat sulit. Berat sekali. Berat. Ya. Akan tetapi bukan berarti bahwa kita boleh lepas dari kehidupan para sahabat. Tidak. Paling tidak pemahaman kita harus sama. Pemahaman kita terus mengikuti bagaimana para sahabat mendidik istri-istrinya dan mereka yang faham tentang agama. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allahu Jalla wa Ala, antakuna bikran. Antakuna bikran. Hendaklah wanita itu masih gadis, bikr, ya. Illa an takuna lahu maslahatun fi thayyib. Kecuali ketika menikahi wanita janda ini, dia memiliki kemaslahatan yang besar baginya. Ya, illa an takuna lahu maslahatun fi thayyib. Ya. Seakan-akan kalau kita mendapati pada poin 2, berarti kalau begitu kasihan Ustaz, banyak wanita-wanita yang janda yang tidak akan dinikahi karena pilihannya itu adalah bikran terlebih dahulu. Maka tadi di sini dikatakan bahwa antakunal mar'atu bikran, hendaklah mencari wanita yang bikr, ya, yang gadis, illa antakuna lahu maslahatun fi thayyib, kecuali memang ada kemaslahatan baginya ketika menikahi wanita yang janda. Ya. Artinya permasalahan bahwa permasalahan kegadisan ini ada permasalahan yang sangat penting di dalam Islam juga. Karena dia sebagaimana budaya barat yang menganggap bahwa permasalahan kegadisan itu permasalahan yang nomor sekian. Tidak. Karena orang-orang yang mengatakan dia yang pro dengan jargon emansipasi wanita, kebebasan wanita, tahrirul mar'ah, dia menganggap bahwa dirinya itu lebih tinggi daripada para ulama yang mengajak ya untuk kesucian, menjaga kesucian wanita. Ya, mereka sebagian mengatakan, masa kita menikahi wanita hanya karena kegadisannya saja? Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya itu adalah wanita yang menjaga dirinya, kehormatan dirinya. Ya. Antakuna bikran. Terlebih ketika seorang laki-laki ini dia ya masih bujang, belum pernah menikah, ya maka antakuna bikran, dia menikahi wanita yang juga masih gadis. Illa antakuna lahu maslahatun fi thayyib, kecuali memang ketika dia menikahi ya janda yang memang ada kemaslahatan baginya, sebagaimana riwayat sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang perjaka yang menikahi wanita janda. Di sini dikatakan ketika beliau bercerita, tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menikahi seorang wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Falaqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun berjumpa dengan Nabi. Faqala ya Jabir, tazawwajta. Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Qultu na'am. Ya Rasulullah, aku sudah menikah. Qala bikrun am thayyib? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, manusia terbaik di atas muka bumi ini bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah, bikrun am thayyib? Kamu menikahi gadis atau janda? Hal permasalahan gadis atau janda tidaklah penting sebagaimana dalam peradaban barat saat ini, yang mereka wanita-wanita usia-usia muda, yang mereka tidak lagi mempedulikan aspek persahabatan, pertemanan, yang mereka menganggap kalau usia sudah SMA itu, ya mereka masih gadis itu satu hal yang aneh. Misalkan di dunia barat seperti itu. Islam tidak demikian. Islam sangat menjaga kehormatan kaum wanita. Islam sangat menjaga kehormatan kaum wanita. Dan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah, bikrun am thayyib? Kamu menikahi wanita yang gadis atau yang janda? Qultu thayyib. Kata Jabir bin Abdullah, aku menikahi wanita yang dia janda. Wanita itu thayyib, janda. Qala fahalla bikran tula'ibuha. Bukankah engkau lebih baik menikahi wanita yang gadis yang engkau bisa bersenang-senang dengannya? Dalam riwayat yang lain, tula'ibuka wa tula'ibuha. Ya, dia juga bisa bermesraan denganmu dan kamu juga bisa bermesraan dengannya. Karena ketika ya wanita gadis itu tentunya seorang perjaka dengan gadis, dia akan merasa ya sama-sama memulainya dari awal. Qultu ya Rasulullah, apa kata Jabir? Ketika menikahi janda ini dia punya alasan. Alasan itulah disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna li akhwatin fa khashitu an tadkhula baini wa bainahunna." Kata Jabir, aku ini ya mungkin anak sulung yang saya memiliki adik-adik saya yang kecil-kecil ketika ditinggal orang tua kami. Dan kalau saya menikahi wanita yang gadis yang masih belia, ya, atau wanita yang gadis ini, maka saya khawatir saya tidak lagi bisa memperhatikan adik-adik saya, dan waktu saya habis untuk memperhatikan istri saya ini. Qala fadzak idan. Kata Rasul, oh kalau demikian benar. Ya, kalau demikian benar. Asabta ya Jabir. Engkau benar wahai Jabir. Innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha. Lalu kemudian kelanjutan hadisnya, sesungguhnya wanita itu dinikahi atas agamanya yang benar, yang kuat, wa maliha, hartanya, wa jamaliha, dan kecantikannya, fa'alaika bidzati din taribat yada. Untuk itu wajib bagimu mencari wanita yang kokoh agamanya, karena itulah yang akan menguatkan ya bangunan rumah tanggamu itu. Kamu akan beruntung dengan itu, dengan wanita yang punya agama. Kemudian ya itu berkaitan dengan wanita yang gadis ataupun yang janda, ya itulah salah satu pilihan di mana kita lihat bahwa ini kemaslahatan yang sangat besar, kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan ukhrawi. Kemaslahatan dunia, ya kita bisa ya melihat apakah ada sesuatu yang masalah ketika kita menikahi ya janda ini, ada kemaslahatan yang lebih besar, ya kita di situ bisa mengambil kebaikan dari wanita janda yang punya pengalaman membangun rumah tangga, ya sebelumnya bisa mendidik anak-anak atau adik-adik kita misalkan, ya. Nah, itu tentunya ada kemaslahatan dunia seperti itu. Ada kemaslahatan ukhrawinya juga, ya artinya apa? Dia bisa berbagi, misalkan wanita ini dia bisa berbagi ilmunya ya kepada suaminya yang memang
Dia sudah berpengalaman sebelumnya. Ya, ini adalah kemaslahatan ukhrawi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga di sini antakunal mar'atu al-wadud al-walud. Ya. Antakunal mar'atu waludan wadudan waludah. Wanita yang kita pilih itu adalah yang pertama wadud, penyayang, al-walud, yang subur. Jadi itu yang dipilih. Antakun al-mar'atu wadudan waludah. Adalah wanita yang dipilih itu adalah wanita yang wadud, yang dia memiliki sifat-sifat berkasih sayang, sifat kelembutan, ya, sifat dia penyabar. Itu kan sifat-sifat yang wadud, ya, lemah lembut dalam tutur katanya, ya, kemudian juga wadud yang dia cinta kepada dunia anak-anak, ya, itu namanya wadud. Al-walud yang kita lihat bahwa dia berpotensi memiliki keturunan. Al-walud. Ya, karena bagaimanapun salah satu tujuan daripada pernikahan itu agar, ya, manusia ini terus bertambah di atas muka bumi ini. Ya, untuk mendapatkan keturunan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita yang al-wadud, yang punya akhlak berkasih sayang, yang punya kelembutan, ya, al-wadud. Al-walud yang subur, yang memungkinkan sekali dia memiliki anak. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku sangat bangga, ya, dengan jumlah umatku yang banyak nanti pada hari kiamat. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allahu Jalla wa Ala, ya. Kalau kita dapati bahwa saat ini mencari wanita yang dia memiliki kemuliaan akhlak, ya, kasih sayang, ya, ini sangat-sangat penting karena akhlak ini, ya, al-wadud ini adalah dia memiliki kemuliaan akhlak. Di antara akhlaknya itu adalah penyayang, penyabar, ya, dia seorang pendidik, ya, dia orang yang dia ingin mencari kebaikan dunia dan akhiratnya. Dijelaskan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, hadis ini didaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tapi ya disahihkan juga oleh Ahmad Syakir. Ya, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihah. Ya, tidak ada sesuatu yang membahagiakan bagi seorang mukmin setelah takwanya dia kepada Allah Jalla wa Ala, ya. Tidak ada setelah ketakwaan yang membahagiakan ini kecuali istri saleh, melainkan dia istri salehah. Artinya di sini dikatakan bahwa pertama, sesuatu yang membahagiakan kita ini kan kalau kita bisa apa? Kita bisa istiqamah di atas ketakwaan kita kepada Allah. Ini sesuatu yang membahagiakan. Kita bisa ibadah dengan baik, kita bisa menjalankan syariat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan ada kebahagiaan tersendiri bagi kita. Ketika seseorang bisa salat dia khusyuk, ketika dia bisa berbagi dengan zakatnya, ketika dia bisa menunaikan ibadah umrah dan hajinya, ya, bisa menunaikan syariat-syariat Allah. Ini kan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan setelah takwa kita kepada Allah, ya, kecuali kebahagiaan ketika kita memiliki seorang istri yang salihah. In amaraha ata'athu. Ya, jika seorang suami memerintahkannya, menyuruhnya sesuatu kepada istrinya, ata'athu, dia mentaatinya. Wa in nadhara ilaiha sarrathu.
yang apabila suami melihatnya maka menyenangkan. Kenapa? Karena memang ini bukti-bukti bukti-bukti tentang akhlak yang mulia. Ya, bukti-bukti bahwa wanita ini al-wadud, dia penyayang. Kalau kita ngelihatnya itu dia senang. Kita ngelihat dia itu ya orang itu melahirkan rasa seperti pancaran kasih sayangnya itu sampai kepada kita yang melihatnya. Ya. Coba misalnya kita bandingkan ya, ketika misalkan kita sebagai seorang suami lalu kamu memiliki istri yang wajahnya dia cemberut gitu ya, lalu kemudian suka marah-marah ya, ketika kita masuk ke rumahnya aja sudah diberondong dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira apakah seorang laki-laki bisa berbahagia di rumah tersebut? Saya kira sulit bisa kita dapati. Tapi ketika dia memiliki kasih sayang, memiliki kesabaran, meskipun barangkali suami itu akan dimarahin karena kesalahannya, tapi dia berusaha untuk menenangkan terlebih dahulu. Ya, maka in nadhara ilaiha sarrathu. Jika seorang suami melihat istrinya itu bisa menyenangkan. Ya, wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Yang kalau suaminya dia memiliki suatu janji atau memiliki sumpah, maka istri ini yang bisa membebaskan persumbahan tersebut. Atau ya, atau suaminya ini ketika dia memiliki janji-janji tertentu, maka dia bisa menepatinya. Yang jika kemudian suaminya in ghaba anha zawjuha nasahatu fi nafsiha wa mali. Jika suaminya tidak ada di rumah, maka seorang istri menjaga dirinya dan juga menjaga harta suaminya. Ini kan akhlak. Ini namanya akhlak. Dan itu ya kalau tidak akan didapati kecuali oleh seorang istri yang memiliki sifat wadud, sifat berkasih sayang. Dia sayang dengan suaminya yang lelah dia mencari nafkah, sehingga perlu tampilan dirinya yang menyenangkan kepada suaminya, lisannya, tutur katanya tidak menyakiti suaminya, meskipun barangkali ada sesuatu yang memang harus dia ingatkan kepada suami, tapi dia pandai mencari waktunya, pandai mencari kata-katanya yang tidak menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami. Misalkan yang kalau suami sedang tidak ada, maka dia berusaha menjaga ya kehormatan dirinya, menjaga fisiknya, ya, menjaga harta suaminya dan lain-lainnya. Ini poin yang al-wadud. Al-walud ya wanita yang berpotensi memiliki memiliki keturunan. Dia subur ya. Mungkin dia lihat keturunannya si istri ini semuanya misalkan dari bapak dan ibunya memiliki anak. Ya, kemudian kalau dia punya kakaknya juga punya keturunan, punya anak. Kalau dia punya adik yang sudah menikah, mungkin adiknya juga, dia punya bibi juga dia punya anak. Maka bisa saja ini sebagai ikhtiar kita. Meskipun kita tahu bahwa memiliki anak atau tidak memiliki anak, itu adalah karunia Allah Jalla wa'ala. Yahabu liman yasha. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, itu keturunan. Ya. Itu sudah yakin kita dapati bahwa itu adalah karunia Allah Jalla wa'ala. Bukan karena kita. Akan tapi manusia punya ikhtiar di situ. Melihat ya bahwa wanita yang akan kita pilih ini, dia wanita yang subur. Ya, dia pandai menjaga fisiknya dia, kelembaban pada dirinya, kesuburan pada dirinya. Karena misalkan ya dari sisi kulit dia kering, lalu kemudian secara suami keluarga istrinya juga banyak yang tidak memiliki anak misalkan. Nah, ini kan harus harus diikhtiarkan ya oleh kita. Adapun ketika sudah menikah, qadarullah ma syaa fa'al, belum dikarunia anak, maka tetap ikhlas menjalani rumah tangga tersebut karena memang anak itu adalah hibatun minallah. Ya. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha. Ya. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadang Allah memberikan keturunan kepada ya seseorang, itu pasangan itu anak laki-laki semua, anak perempuan semua. Ada kadang-kadang itu pasangan anak laki dan perempuan, bahkan yaj'aluhu aqima, menjadikan pasangan tersebut aqima.
yang tidak memiliki keturunan. Semuanya adalah atas karunia Allah Jalla wa'ala. Tapi ikhtiar manusia itu tetaplah harus dilakukan oleh kita. Inilah beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita yang akan dipilih menjadi pasangan kita. Ya, maka insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang laki-laki yang baik itu seperti apa. Ya, ini insyaallah tabaraka wa taala, ya semoga yang singkat ini memberikan manfaat ya untuk saya dan juga untuk para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada. Ya semoga hal ini ya bisa memberikan pencerahan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal. Wa jazakumullah khairan pada Ustadz yang tadi telah menjelaskan pembahasan seputar memilih pasangan yang soleh. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912 atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Insyaallah taala kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya di segmen soal jawab setelah kita jeda berikut ini. Insyaallah tetap di program kajian di pagi hari ini. Fadhol. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita masih masuk dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung dan ingin bertanya secara langsung terkait dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustadz, silahkan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912 atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Yang pertama Ustaz dari pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika sudah menikah namun pasangan kita bukan kriteria yang seperti Ustaz sebutkan, misalkan bertemu melalui medsos Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Sinyal sepertinya kurang bagus. Coba diulangi. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Kita ulang lagi. Ada pertanyaan. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika sudah menikah namun pasangan kita bukan kriteria yang seperti Ustaz jelaskan tadi? Misalkan jodoh kita bertemu melalui media sosial Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Jalla wa ala, ya, bahwa ketika kita sudah menikah dan kita mendapati pasangan kita ya tidak seideal dari apa yang diajarkan atau yang diminta dari syariat kita, tentunya ini adalah tugas kita berdua, ya, tugas suami dan istri. Atau misal pertama, tugas seorang suami tetap berkewajiban untuk mendidik istrinya untuk berilmu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat dalam kehidupan kita ini kan untuk ibadah. Hakikat dalam kehidupan kita ini tujuannya adalah untuk ibadah. Menikah pun adalah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah Allah Jalla wa Ala ya mengatakan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita ini, keberadaan kita di dunia ini adalah untuk ibadah, termasuk dalam soal pernikahan. Ya, termasuk dalam soal pernikahan, dalam soal kita berumah tangga. Berumah tangga itu bukan hanya sekedar mengeluarkan sesuatu dari keinginan diri kita atau hanya karena fisik kita saja, gitu ya, tidak dibalut dengan ilmu, tidak dibalut dengan amal yang itu adalah bagian daripada
bagian daripada tuntutan agama kita. Ibadah itu harus didasari atas dasar ilmu. Jika kita mendapati bahwa istri kita ini belum sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat ini adalah tugas kita bagaimana mengajak istri kita untuk beribadah kepada Allah. Diajak bersama-sama kita meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, datang ke kajian, kita rapihkan lagi, kita susun kembali bab-bab yang sudah berserakan ini kita susun kembali agar rapi. Bagaimana kemudian, karena kita sebagai suami dengan kesibukan kita mencari nafkah itu tidak akan selesai begitu saja. Mungkin sebagian suami juga dia merasa bahwa yang penting bagi saya sudah mencari nafkah selesai. Tapi bagaimana dengan pendidikan istri dan anak-anaknya? Mendidik anak itu tentunya juga bukan hanya tugas istri, tapi juga bersama dengan suaminya. Maka bisa ajak bersama, duduk bersama dalam sebuah majelis ilmu. Nanti disitulah kemudian apa yang tidak bisa dinasihatkan oleh seorang suami kepada istrinya, barangkali di majelis ilmu itulah seorang ustadz atau guru, kita bisa mengajarkan semuanya. Tidak hanya bermaksud mengajarkan istri jamaah saja, mungkin juga mengajarkan istri ustadz, mengajarkan anak ustadz dan lain-lain secara bersama. Itu yang pertama. Jadi jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa Ala bahwa Allah sudah mempertemukan kita dengan istri kita. In hariha minha syai'a, jika ada sesuatu yang kita tidak suka dari pasangan kita, dari istri kita, maka radhiya syai'an akhar, maka kita harus ridho pada sesuatu yang lainnya, bahwa istri kita seperti ini, maka itu insya Allah misalkan kalau itu bagian daripada kekurangannya, kita cari ke kelebihannya. Maka dari situ insya Allah tabaraka wa ta'ala itu akan terus bisa meraih kebahagiaan bersama-sama. Tapi semuanya tetap dibangun di atas ilmu. Tujuannya adalah ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ajak istri kita juga untuk memiliki kelembutan jiwa, kelembutan hati, kelembutan tutur kata. Ajak istri kita juga untuk senang dalam berinfak, senang dalam bersedekah Karena akan kita dapati bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkhutbah di hari Idul Fitri atau Idul Adha, lalu selesai khutbah Rasulullah turun lalu mendekati kaum wanita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada wanita-wanita sahabat, ayo kalian bersedekah dengan harta-harta kalian. Karena memang itulah didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bukan hanya saja mengajarkan kepada istri-istri sahabat, tapi juga mengajarkan kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antum bisa bayangkan ketika datang seorang wanita yang membawa dua anak perempuannya di rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, lalu kemudian wanita itu mengatakan, adakah sesuatu yang bisa Anda sedekahkan kepada kami? Kami belum makan. Maka Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumah dan tidak mendapati apa-apa kecuali satu butir kurma, lalu dibawa keluar, dan lalu kemudian wanita itu membelahnya kurma tersebut menjadi dua, yang satu diberikan kepada anaknya, yang satu diberikan kepada anaknya. Ini dalam hadis ini saja itu fawaid yang sangat luar biasa, termasuk adalah faedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk hidup dalam rumah tangga Rasul yang tadinya barangkali tinggal bersama ayahnya itu Abu Bakar yang berkecukupan, tapi barangkali tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesederhanaan, lalu kemudian kecintaan kepada infak dan sedekah, lalu kelembutan Aisyah kepada seorang wanita. Ini faedah-faedah yang sangat besar sekali kalau kita mau kaji, mau kita bahas. Artinya bahwa istri ini pasti banyak kekurangan, tapi bukan berarti bahwa kita kemudian tidak mendidiknya.
dengan kelembutan suami, dengan akhlak suami, ya, maka apa? Kita bisa menarik kedua tangan istri kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk bisa berbagi dengan harta yang ada pada suami. Nah, ini adalah semuanya adalah didikan kita. Jadi kalaupun kemudian kita belum mendapati isi seperti ini, maka caranya memiliki agama, kita pemahaman, kita didik agama dia. Masa lalu, baiklah, itu masa lalu itu ditutup oleh kita, oleh suami dan istri, tutup masa lalu kita melihat ke depannya. Bahwa apalagi misalkan kita memiliki anak, bagaimana kita didikan anak kita, jangan sampai itu terulang pada anak-anak kita. Ini adalah cara pandang kita dalam mendidik kita ke depannya, membawa rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang ada mawaddah, ada kecintaan, ada kasih sayang, ada tarbiyah, ada tasfiyah di dalamnya. Ini adalah bagian daripada membangun rumah tangga yang baik, ya, meskipun ya barangkali tidak dimulai dari awal. Tidak ada kata terlambat untuk terus kita memperbaiki rumah tangga ini. Demikian. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan di nomor 0811-900-7912. Baik, tadi ada sudah yang masuk tapi terputus. Kita bacakan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan kedudukan dalam suami istri, yang mana seorang suami hanya sebagai pengendali dari harta orang tua yang berasal dari istrinya, Ustaz. Dan si istri ini adalah seorang PNS, Ustaz. Pertanyaan beliau, apakah gaji istri itu bisa dikatakan harta dia sendiri dalam suami istri? Mohon penjelasan dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Baik. Saudara yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah, jadilah suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang qawwam, suami yang menjadi pemimpin, penopang kelelahan istri, ya, penyabar terhadap kekurangan dari istrinya, ya, suami yang terus berusaha, memiliki niat dan berazam yang kuat untuk memberikan yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun barangkali seorang istri punya gaji, seorang istri dia punya penghasilan atau pendapatan dari penghasilan dirinya, ya, tapi suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, ya. Selama memang penghasilan dan pendapatan seorang istri ini dia halal, dan dia dengan cara yang memang halal, bukan hanya hartanya saja halal, tapi caranya juga halal. Karena banyak juga misalkan ya harta itu bekerja memang halal, tapi caranya misalkan apa? Ya di mana seorang istri dia lebih giat bekerja di luar rumahnya, lalu kemudian banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri bagi suaminya, sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, dan suaminya ridho terhadap apa yang dilakukan oleh istri misalkan. Ya tentunya hal itu harus harus berusaha untuk diarahkan, bahkan barangkali untuk disudahi. Karena wanita yang terbaik itu yang memang berada di rumah-rumah, ya. Wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kita bisa beraktivitas, di mana aktivitas itu tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki, ya. Kemudian di situ juga tidak terganggu kehormatan dirinya, gitu ya. Tapi dia berada di dalam rumah, mungkin dia juga bisa berdagang, mungkin dia bisa memiliki lembaga pendidikan di rumahnya, atau dia bisa, kalau kecenderungan dia berbisnis, mungkin dia bisa berbisnis dari rumahnya, ya. Tidak selalu harus berjubel di kendaraan umum, lalu kemudian duduk di kantor, lalu di kantornya itu seluruhan laki dan perempuan makan siang bersama di luar dengan kaum laki-laki, sementara suaminya di rumah menjaga anaknya. Ini terbalik, ya, ini terbalik. Mungkin sebaiknya berhenti, lalu kemudian istri suami yang dia bekerja semaksimal mungkin. Artinya sekecil apapun penghasilan suami, tetap dia berkewajiban menafkahi istri, menafkahi anaknya. Ya, bukan hanya sekedar pengendali terhadap harta yang didapati oleh seorang istrinya atau apa, ya.
Bahwa ada saat ini seorang suami yang terpisah dari istrinya. Misalnya istrinya justru bekerja di luar negeri, ya, lalu kemudian setiap 1 bulan sekali istrinya mengirimkan penghasilannya kepada suaminya. Suaminya di rumah tanpa ada seorang istri, hanya dengan anak-anaknya. Coba kita lihat secara kasat mata kita dan coba lihat dan evaluasi. Apakah agamanya bertambah baik? Ternyata tidak juga. Banyak juga yang kemudian kita tahu bahwa istrinya yang di luar negeri sana itu juga rusak, ya, agamanya. Suaminya ditinggalkan, istrinya juga rusak agamanya, rusak juga pendidikan anaknya. Itu betapa banyak yang seperti itu. Artinya didapati di sini ketika kita, ya, menyalahi fitrah kita bahwa laki-laki itu berada di rumah, istri justru yang keluar, ya, kita mengeksploitasi kaum Hawa ini, ya, yang semestinya dihargai, dihormati, dimuliakan, dilindungi oleh kita, lalu kemudian itu diberikan kebebasan beraktivitas di luar seperti tanpa batas. Ini tentunya ada perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dan bertakwa untuk tetap menjaga kemuliaan, kehormatan istri dan juga anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Karena keterbatasan waktu kita, Ustaz, di pagi hari ini, dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kita di pagi hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin ada ikhtitam yang ingin disampaikan oleh Ustaz. Fadhal, Ustaz. Baik, saudaraku, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, tentunya pembahasan yang singkat di kesempatan pagi ini, yaitu mendapati pasangan yang soleh yang dinanti oleh kita. Bagi teman-teman atau sahabat-sahabat, saudara-saudara yang belum menikah, tentunya kajian di pagi hari ini bisa dijadikan sebagai sedikitnya ilmu melandasi kita untuk memulai sebuah rumah tangga. Dan bagi yang sudah berumah tangga, tentunya bahwa apa yang ada di hadapan kita, inilah kewajiban kita bersama untuk kembali meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, ya, dari istri kita. Kita yakin bahwa istri memiliki kekurangan, akan tetapi inilah tanggung jawab kita bersama untuk membawa istri kita, anak-anak kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita di atas dasar ilmu dan juga amal. Semoga hal ini bermanfaat dan yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan pada Ustadzuna Abu Islam Imanuddin LCMA Fidullah Ta'ala yang tadi telah memberikan penjelasan dan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh para pemirsa. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita di pagi hari ini. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita pahami dan kita bisa mengambil faedah-faedah dari nasihat-nasihat beliau. Dan tentu saja ada beberapa pertanyaan yang disampaikan tetapi belum sempat kami bacakan karena sekali lagi tadi waktu yang terbatas. Insyaallah Ta'ala bagi Anda yang belum sempat dibacakan pertanyaannya, silakan nanti Anda bisa kirimkan kembali setiap kajian yang diasuh oleh beliau di setiap hari Selasa, insyaallah Ta'ala di hari Selasa pada pukul 6 sampai dengan pukul 7.30 insyaallah. Mudah-mudahan dari permasalahan-permasalahan Anda seputar tentang permasalahan rumah tangga bisa memberikan solusi dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustaz, menjaga Ustaz dan keluarga dari segala macam bahaya. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas senantiasa mengingatkan seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk senantiasa berikhtiar terkait dengan wabah COVID-19 ini, bahwasanya wabah ini belum selesai. Maka kami senantiasa selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tentu saja
ikhtiar untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, itu juga harus kita kedepankan, senantiasa memohon ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Dan bagi para pemirsa kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah ini, semoga diberikan kesabaran atas musibah ini. Maka izinkan kami atas kru yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.